Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in arsala rasulahu bil huda umurnya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Yang pada pagi hari ini kita memasuki materi pelajaran ketiga, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, selawat beriring salam, marilah sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan kehadiran arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita lapaskan ini, kelak di hari kiamat kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, sebagaimana saya sebutkan tadi, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi ini Bapak bagi ke dalam 2 kali pertemuan. Yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan pertemuan kedua tentang yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, untuk pertemuan kali ini yaitu tentang yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, Bapak ingin sampaikan lebih dahulu kepada kalian semua bahwa yang menjadi target dari pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah: 1. Kalian diharapkan dapat memahami adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 2. Kalian diharapkan dapat menyebutkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah yang menjadi target dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, kita akan memasuki materi ini lebih jauh. Untuk itu, untuk mengawali semuanya, Bapak harap kalian perhatikan layar monitor. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut, lalu kalian jawab pertanyaannya. 1. Siapakah yang menciptakan itu semua? 2. Untuk siapa semua itu diciptakan? Anak Bapak sekalian, Bapak kasih waktu kalian untuk mengamatinya, dan waktu ini Bapak berikan dengan durasi selama lebih kurang 1 menit. Silakan. Silakan anak Bapak sekalian, perhatikan gambarnya, amati pertanyaannya, tidak usah dijawab lebih dahulu. Baik, anak-anak Bapak sekalian, saya kira waktu 1 menit sudah berlalu.
terlepas dari apa yang ada di pikiran kalian. Yang pasti yang menciptakan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk siapa semua itu diciptakan oleh Allah? Maka jawabnya adalah untuk keperluan kita umat manusia. Anak-anak Bapak sekalian, kita perhatikan pada gambar 1, ada gambar pemandangan yang sangat indah sekali. Ada sawah, ada para petani, ada pohon, ada sungai, dan nun jauh di sana ada gunung yang menjulang tinggi. Pada gambar kedua, kita dapat perhatikan ada seorang petani yang sedang memanfaatkan hewan ternaknya yaitu kerbau untuk membajak sawah. Dan pada gambar ketiga, kita perhatikan seorang petani sedang mengumpulkan tanaman sayur seladanya untuk keperluan dia dan tentunya untuk keperluan manusia lainnya yang dia jual ke pasar. Anak-anak Bapak sekalian, terlepas dari jawaban kalian tadi yang belum kalian jawab, tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang ada di pikiran kalian, sekali lagi Bapak katakan, yang menciptakan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu diciptakan untuk keperluan kita umat manusia. Bapak ingin menyampaikan materi ini. Tolong perhatikan layar. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah disebutkan pada rukun iman pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan alam semesta. Allah ciptakan langit, bumi, dan barang antara keduanya. Allah juga menciptakan kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan, air, api, dan lain sebagainya. Untuk apa Allah menciptakan semua itu? Tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita umat manusia. Dan itu pula lah yang menjadi tanda bahwa Allah itu ada. Ingat, setiap sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Dengan kata lain, setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Lalu mengapa Allah penuhi kebutuhan hidup kita? Jawabnya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita umat manusia. Makanya Dia ciptakan seluruh keperluan kita. Coba kita bayangkan, jika tidak ada air, maka kita akan kehausan dan kita akan mati. Itulah sebagian tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, akhirnya di penghujung pembelajaran ini Bapak ingin menyimpulkan bahwa 1, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. 2, kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Ada 5 pertanyaan pada latihan ini. Yang pertama, sebutkan 2 saja ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, alam semesta bukti adanya siapa? 3, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam untuk siapa? 4, kita harus bersyukur karena diciptakan oleh siapa? 5, kita harus beribadah karena iman kepada siapa? Inilah 5 pertanyaan yang harus kalian jawab pada latihan ini. Selamat mengerjakan, semoga kalian semua berhasil menjawabnya dengan benar.